Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Arma Rizky Nurjayani NPM 18 10 10 40 22 dan Kintan Arvina Damayanti NPM 18 10 10 40 99. Di sini kami akan membahas tentang keuangan desa. Nah, sebab yang akan kita bahas yang pertama, pengertian keuangan desa, yang kedua, penganggaran keuangan desa, yang ketiga, pengelolaan keuangan desa, dan yang terakhir atau yang keempat, pertanggungjawaban keuangan desa. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian keuangan desa. Pada pasal 71 ayat 1 dan 2, yaitu keuangan desa adalah suatu hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa. Berikut ini pendapatan desa yang sesuai dengan pasal 71 ayat 1 dan 2. Pendapatan desa terdiri dari PA desa, 2 alokasi APBN, yang ketiga bagi hasil pajak dan retribusi daerah, yang keempat alokasi dana desa, yang kelima bantuan keuangan APBD provinsi atau kabupaten atau kota, yang keenam hibah dan sumbangan pihak ketiga, yang ketujuh lain-lain pendapatan desa yang sah. PA desa terdiri dari hasil usaha, hasil swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain PA desa. Lain-lain PA atau pendapatan asli berdasarkan kewenangan asal-usul dan lokal skala desa, yaitu berasal dari lokal atau berasal dari desa. Lain-lain pendapatan desa yang sah merupakan hasil kerjasama pihak ketiga dengan bantuan perusahaan yang beralokasi di desa. Selanjutnya belanja. Diprioritaskan untuk kebutuhan pembangunan. Kebutuhan pembangunan meliputi beberapa yang tetapi tidak terbatas pada yang pertama kebutuhan primer, yang kedua pelayanan dasar, yang ketiga lingkungan, yang keempat pemberdayaan masyarakat desa. Dengan hal itu dapat dialokasikan intensif bagi RT atau RW dalam membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan, pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tidak terbatas adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa. Nah, yang termasuk kebutuhan primer adalah sandang, pangan, papan. Dan untuk pelayanan dasar itu antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar. Nah, pada pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Yang termasuk penerimaan yaitu silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Untuk pengeluaran yaitu pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Untuk bagian pengelolaan, Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kades mengesahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Kades menetapkan APBDes per tahun dengan peraturan desa atau Perdes. Lalu untuk pembahasan yang kedua yaitu penganggaran keuangan desa. Nah, ini adalah tahap perencanaan atau penganggaran. Yang pertama, pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kepada sekretaris berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan
desa tentang APB desa dan menyampaikan kepada kepala desa. Selanjutnya, kepala desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APB desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara kepala desa dan BPD. Lalu, rancangan peraturan desa tentang APB desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan kepada kepala desa, kepada bupati atau wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Selanjutnya, bupati atau wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja sejak diterima rancangan peraturan desa tentang APBDes. Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dengan hal itu, bupati atau wali kota menyatakan hasil rancangan peraturan desa tentang APB desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada desa, melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterima hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes menjadi peraturan desa, bupati atau wali kota membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati atau wali kota sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB desa tahun anggaran sebelumnya. Yang terakhir, peraturan desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 30 Desember tahun anggaran berjalan. Bupati atau wali kota dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa dapat mendelegasikan kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa kepada camat diatur dalam peraturan bupati atau wali kota. Pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas, yaitu penyatatan transaksi pada saat kas diterima ataupun dikeluarkan dari rekening kas desa. Nah, pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Perencanaan desa disusun sesuai dengan kewenangan pemerintah desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan keuangan desa. Pelaksanaan keuangan desa berarti pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati di awal tahun, baik kegiatan penerimaan pendapatan dan pembiayaan maupun kegiatan pengeluaran belanja dan pembiayaan. Penatausahaan keuangan desa merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan desa, yaitu proses administrasi pencatatan kegiatan keuangan desa dengan menggunakan formulir, buku, ataupun dokumen yang dilakukan oleh bendahara desa. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pihak-pihak terkait lainnya. Yang selanjutnya yaitu pertanggungjawaban keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.
Laporan ini akan dikonsolidasi oleh Bupati atau Wali Kota untuk disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan April. Nah, berikut adalah alur penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, yaitu yang pertama, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes merupakan bagian dari peraturan desa mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Yang kedua yaitu laporan kekayaan milik desa. Laporan ini menggambarkan akumulasi kekayaan milik desa per tanggal tertentu dan disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya untuk melihat kenaikan atau penurunan. Kemudian yang ketiga yaitu laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Laporan ini meliputi informasi atas program sektoral dan program daerah yang diintegrasikan ke dalam pembangunan desa, baik yang dikoordinasikan ataupun didelegasikan pelaksanaannya kepada desa per tanggal tertentu. Kemudian, laporan yang dapat diketahui oleh masyarakat yaitu yang pertama, laporan realisasi APBDes, yang kedua, laporan realisasi kegiatan, yang ketiga, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, kemudian yang keempat, sisa anggaran, dan yang terakhir, alamat pengaduan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.